Ibuku mengatakan bahwa ayahku meninggal sehari sebelum aku lahir. Aku bahkan belum melihatnya sekilas, dan mengatakan bahwa hidupku lembut, jadi aku menamainya Xiao Ruo. Dia tersenyum dan berkata kepada Xiao Yixian, yang menyentuh kepalanya. Bagaimana kehidupan Xiao Ruo bisa lunak? Selama ada seorang kakak perempuan itu akan melindungi Anda. Xiao Yixian berkata, ini adalah komitmennya untuk Xiao Ruo. Saudari Xiao Xian, maukah Anda menjadi saudara perempuan saya? Maukah Anda melindungi Xiao Ruo? Xiao Xian menatap mata roh-roh air ini, mencium dan mengangguk, dan membelai kepalanya. Hehe, aku punya kakak perempuan. Xiao Ruo melompat dengan gembira, dan mata besar Shui Lingling menyelesaikan bulan sabit dengan senyum. Tapi sekarang dia telah membunuh Xiao Ruo dengan tangannya sendiri, dan dia tidak sebagus binatang buas. Xiao Yixian keluar dan memanen dengan baik hari ini. Terima kasih telah merawat penduduk desa. Kamu bisa makan hal-hal ini. Ada beberapa ramuan di sini, dan kami tidak punya apa-apa untuk diberikan, sehingga kamu dapat menerimanya. Suara kebaikan terdengar di telinganya. Dia ingat dua lelaki tua yang membawa mereka masuk, dan wajahnya yang baik hati melintas dalam benaknya. Adegan ini terlintas dalam pikiran Xiao Yixian. Perubahannya terlalu cepat dan terlalu cepat. Dia sudah terlambat untuk bersiap. Kekek, dokter peri kecil, kenapa ini terjadi? Gas beracun menyebar, penduduk desa diracuni, dan mereka mati lemas seperti dua orang tua itu. Sebelum mereka mati, mereka tidak mau mempercayai fakta ini. Dokter peri kecil, berapa banyak nyawa yang dia selamatkan, dan sekarang mengapa itu menjadi racun? Surga tidak indah, malam turun perlahan, dan tidak ada bulan malam ini, karena tertutup oleh awan gelap. Bang! Langit penuh dengan petir, tetesan hujan turun, dan desa sudah tertutup oleh gas beracun hijau. Bahkan jika ada di sekitar pohon, rumput dan rumput berwarna kuning dan nekrotik selama dipengaruhi oleh gas beracun. Adegan mati wakil. Hujan tidak bisa menghilangkan gas beracun. Saya tidak tahu berapa lama sebelum gas beracun hilang. Tidak ada suara atau cahaya di desa, dan guntur bertiup. Guntur besar dan kilat melintasi langit seperti naga merah, menerangi seluruh desa. Bayangan putih berdiri di tengah-tengah desa, dan hujan membasuh wajahnya. Tidak jelas, hujan di wajahnya atau air matanya. Sosok itu menggeram sedih, wajahnya memelintir, dan dia berlutut di tanah. Tanah yang basah mewarnai kemeja putihnya yang putih menjadi hitam. Dia terus menepuk-nepuk air dengan tangannya, dan dia tidak mau. Kenapa? Kenapa? Kenapa ini? Dia menggeram keras, suaranya keras, tapi itu tidak lebih keras daripada guntur. Seolah-olah Tuhan mengatakan kepadanya bahwa tidak peduli seberapa kuatnya kamu tidak dapat dikalahkan lagi. Takdir, hujan terus turun, mencuci tanah, dan mencuci hati Xiao Xian. Hujan terdengar, hujan turun sebentar-sebentar, seperti jantung manusia, hati hancur, hujan dingin, dan menjadi dingin seperti jantung manusia. Hujan turun di tubuh dokter kecil, hujan saat ini terasa sangat dingin. Di dunia yang sunyi, nafas keputusasaan begitu kuat. Di pagi hari, lebih dari selusin batu nisan muncul di sebelah desa, sebuah sosok putih berlutut. Dia membelai batu nisan di depannya. Ada dua kata di batu nisan, Xiao Ruo, dan dia juga memegang dua batu nisan lainnya. Dua pria lamanya. Dia masih ingat bersumpah untuk melindungi orang tua kedua, tetapi sekarang dia telah membunuh mereka secara pribadi. Dia tidak menangis, air matanya tampak menangis, dan tidak ada bekas darah di wajahnya yang pucat, rambut hitamnya yang seperti sutra-sutra telah menjadi rambut perak, dan matanya yang penuh harapan menjadi abu-abu ungu. Mata, rambut perak, tubuh dingin, hati dingin, terkungkung oleh racunku. Desa di bagian utara Kekaisaran Kanaan menghilang tanpa suara. Rumah itu tidak rusak, dan tidak ada jejak pertempuran, tetapi semua penduduk desa berubah menjadi makam di gunung belakang. Adapun desa ini tidak ada yang tahu bagaimana cara menghilang, satu-satunya yang tahu itu adalah Xiao Xian.
Uranda Venom dapat membuat desa sunyi dan menghilang dalam waktu singkat. Tetapi ini hanyalah awal dari Uranda Venom. Berdiri di puncak gunung yang jauh pada saat ini adalah sosok putih. Itu adalah peri medis kecil. Tatapannya menatap desa, dan tidak ada jejak fluktuasi emosional antara mata abu-abu dan ungu, hati yang membeku. Juga apakah akan ada fluktuasi? Dengan melolong panjang, elang biru menyapu langit. Dan Xiao Yixian melirik desa untuk terakhir kalinya. Jari-jarinya sedikit mereda. Dia pergi dan duduk di belakang elang biru dan terbang menjauh. Dia membunuh semua penduduk desa. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa dia telah membunuh orang-orang yang baik hati dan berani. Dan dia tahu hanya itu yang dia lakukan. Takdir adalah seperti ini. Bagaimana manusia dapat berperang melawan takdir? Di bawah takdir, manusia hanyalah semut yang memiliki belas kasihan. Xiao Yixian tidak pergi mencari desa lagi. Dia tidak ingin melihat tragedi seperti itu. Dia tinggal di pegunungan dan hidup sendirian. Wow. Suara air terjun itu keras dan dapat dilihat samar-samar dari kejauhan. Ada bayangan glamor di air. Dengan sosok bergelombang, 3.000 kabel perak bergerak di belakang, menghalangi sebagian besar cahaya musim semi, dan kemudian terjun ke dalam air. Setelah beberapa saat, dia menunjukkan kepalanya. Dia menarik rambut perak di belakangnya dengan telapak tangan putih. Wajahnya yang indah, hidung jowan yang cantik, pipi persik, bibir ceri 2 kelopak, dan kulit salju yang indah. Ini adalah dokter kecil yang tinggal sendirian di lembah setelah meninggalkan desa. Setelah mengalami kejadian ini, peri dokter kecil telah mengalami perubahan besar di hatinya. Dia menerima kenyataan bahwa dia adalah tubuh beracun, dan bahwa dia tidak bisa hidup dengan orang lain seperti orang normal. Sejak itu, dia tidak punya teman. Mungkin ada, tapi saya tidak tahu apakah dia akan mengakui bahwa dia dan dia masih berteman. Xiao Yixian sekarang hanya ingat satu nama, Xiao Yan. Xiao Yixian membenamkan tubuhnya ke dalam air dan menutup matanya di bawah air biru. Tubuh yang tidak rata sangat menarik di bawah pantulan air biru-biru. Pinggang ramping, wajah halus, dan 3.000 kawat perak. Melambaikan tangan di air, aku takut orang akan bingung. Tetapi ketika Xiao Yixian memejamkan mata, air biru di sekitar kolam tiba-tiba berubah menjadi hijau, dan racun menyebar dari peri medis kecil. Kolam di sekitar kolam sepertinya mendidih untuk waktu yang lama. Anda bahkan tidak bisa mencairkannya dengan air. Di atas air beracun, makhluk-makhluk di dasar air mati seketika, dan sepertinya tidak ada makhluk di kolam. Sulit meracuni tubuh. Setiap kali dokter kecil mengambil racun itu, tubuh akan mengeluarkan kabut beracun yang kejam. Jika kabut beracun ini melayang di udara, saya khawatir sekitar 100 mil akan menjadi bagian yang sunyi. Oleh karena itu, Xiao Yixian muncul dengan menyelam ke dalam air setelah mengambil setiap racun, berharap bahwa air dapat melemahkan kabut racun. Meskipun metode ini tidak dapat sepenuhnya diencerkan, ia memiliki efek yang hebat, dan pohon-pohon di sekitarnya hanya mengalami kerusakan kecil. Saya tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu sebelum peri dokter kecil muncul dari air. Siapa itu? Saat Xiao Yixian keluar dari air, dia merasakan atmosfer aneh di sekitarnya. Alisnya sedikit berkerut, dan dia melihat sekeliling. Peri medis kecil melompat keluar dari air sekaligus, mengeluarkan kemeja ringan dari cincin untuk menutupi tubuh yang adil. Niat membunuh menyebar di tubuh peri medis kecil, dan mata abu-abu ungunya membuat orang takut. Perasaan, tubuh beracun bumi. Bagaimana perasaanku bahwa ada racun yang begitu kuat di dekat sini? Aku tidak menyangka bahwa karakter ini masih tersembunyi di pegunungan ini. Sebuah suara terdengar pelan dari hutan. Seorang lelaki tua dengan tongkat berjalan perlahan. Keluar perlahan. Mendengar kata-kata tubuh beracun Elan, tubuh Xiao Xianjiao terkejut, dan dia bahkan tahu tentang tubuhnya yang beracun. Matanya yang abu-abu ungu menjadi lebih dingin. Siapa kamu? Tanya dokter kecil Xian dengan dingin. Dia tidak berani memandangi lelaki tua dengan kruk di depannya, dan punggungnya keras kepala. Dia bisa melihat konstitusi dengan cara ini. Aku khawatir hanya ada beberapa orang di daratan.
Suaminya hanya ahli racun biasa, tapi dia sangat tertarik pada tubuh beracun-beracun. Cukup untuk melihat tubuh beracun-beracun lagi dalam kehidupan ini. Orang tua itu tertawa, dan peri dokter kecil itu tidak merasakannya pada orang tua itu. Membunuh niat, matanya berangsur-angsur mereda. Jadi, tahukah Anda bahwa tubuh beracun Elene ditolak oleh dunia? Dan jika tersebar, saya tidak akan berdiri di sini dengan damai. Meskipun Anda bukan satu-satunya orang yang mengenal saya, Anda adalah satu-satunya yang mengetahui konstitusi saya, orang asing. Kata peri medis kecil, semakin dia mengatakan bagian belakang, nada yang lebih dingin, niat membunuh merasuki lagi. Dia segera menyadari bahwa jika konstitusinya ditransmisikan, itu akan menjadi perburuan tanpa akhir untuknya. Dengan kekuatan Big Fighter saat ini, dia hanyalah tubuh beracun yang tidak berbentuk dan mengeras. Semangat dan raja yang kuat dari raja yang bertarung tentu saja tidak memiliki peluang sendiri. Karena itu, siapapun yang tahu konstitusinya harus mati, kecuali Xiao Yan. Haha, suamiku juga setengah kaki ke dalam kubur. Jika aku menyakitimu, apakah kamu pikir aku akan berbicara denganmu di sini dan membiarkanmu membunuhku? Pria tua itu berkata sambil tersenyum. Untuk dokter kecil permusuhan Xian tampaknya tidak terlihat. Peri dokter kecil itu mendengar kata-kata pria tua itu, dan hatinya terkejut. Kata-kata pria tua itu benar. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Hanya untuk melihatku sekali untuk petualangan. Xiao Yixian berkata dengan dingin. Jika kamu percaya padaku, berpakaian dan ikuti aku, itu sudah terpapar di sini. Keracunan seperti itu secara alami akan menarik perhatian resimen tentara bayaran di kota-kota sekitarnya. Aku takut itu akan segera diketahui. Hanya lelaki tua yang menemukannya sendirian, lelaki tua itu berkata perlahan. Xiao Yixian terkejut, hanya untuk menemukan pada saat ini bahwa pohon-pohon di sekitarnya telah layu, dan bahwa pohon-pohon yang berjalan menyusuri sungai itu nekrotik. Racun tidak diencerkan oleh air, tetapi tidak mudah dilihat seperti mengambang di udara. Ini hanya bisa menyembunyikan mata orang untuk sementara waktu. Mendengar lelaki tua itu berkata, peri dokter kecil itu mendapati bahwa sebagian besar cahaya musim seminya terpapar ke udara, dan semburat merah tua muncul di wajahnya, dan dia berbelok ke gua. Wajah merah tipis pria tua itu menatap punggung telanjang Xiao Yixian dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Setelah beberapa saat, Xiao Yixian keluar mengenakan kerudung pirus di bawah pengekangan sabuk. Pinggang Liu Yao menunjukkan yang paling jelas. Sosok nona tampak seperti memiliki perasaan 3000 air yang lemah. Yah, ayo pergi. Akhirnya, jangan berbohong padaku, kata Xiao Yixian dingin. Mengikuti orang tua itu menghilang ke dalam hutan. Aku tidak berharap dunia ini berada di bawah sesak napas ini. Xiao Yixian terpana melihat pemandangan di depannya, dan tidak bisa menahan nafas. Ini adalah belatung beracun, terletak di ngarai. Daerah sekitarnya ditutupi oleh belatung beracun. Kabut beracun merembes ke udara dan membentuk penutup pelindung alami. Bahkan di udara, rata-rata pesawat terbang Warcraft harus bypass. Xiao Yixian telah ada di sini sebelumnya. Awalnya saya berpikir ada semacam binatang buas di belakang Raja Obat Bius ini, jadi saya tidak berani mengujinya. Saya tidak berharap bahwa ada dunia dalam Raja Obat Bius ini. Di dalam kecoa beracun ungu, memandang ke langit, sepotong ungu, bahkan tanah di sini telah berubah menjadi ungu, pohon dan rumput berwarna ungu. Di sini telah berubah menjadi lautan ungu, secara alami. Di sini juga telah menjadi berbagai racun surga. Mati seekor katak ungu dengan bintang biru di punggungnya tetap di samping peri kecil dokter. Katak bintang ungu biru. Saya tidak berharap untuk melihat makhluk beracun yang aneh ini. Xiao Yixian memandangi katak bintang ungu biru di depannya dengan terkejut. Tidak ada lebih dari 10.000 katak racun di benua ini. Spesies ini sangat jarang, dikatakan menghasilkan diri sendiri. Ini juga ditemukan oleh suamiku secara tidak sengaja. Tuan obat bius yang biasa ini tidak berani masuk. Tetapi sebagai seorang ahli racun, aku dengan ragu-ragu masuk, hanya untuk menemukan tempat yang aneh ini, berkultivasi di sini, dan merawat tubuh beracunmu.
lebih membantu. Saya pernah membaca dalam sebuah buku bahwa Ellen mampu mengumpulkan racun dan satu tubuh di dunia. Lelaki tua itu berkata perlahan. Jelas bahwa lelaki tua itu sepertinya mengenal tubuh beracun Torna, bahkan lebih daripada dia adalah orang yang tertekan. Dokter kecil bisa tahu lebih banyak. Berbicara tentang lelaki tua yang berjalan ke arah depan, hal yang paling mencolok di sini adalah bahwa pohon besar di tengah kepompong beracun memiliki diameter 50 meter dan ketinggian hampir 100 meter, seolah mendukung seluruh kepompong beracun. Dan bisakah tubuh beracun ini diolah? Xiaoyi Xian bertanya dengan terkejut. Dalam racun klasik yang penuh warna, tubuh beracun itu pecah ketika mencapai 7 garis racun, dan tubuh beracun itu mati. Xiaoyi Xian mendengar untuk pertama kalinya bahwa tubuh beracun ini memiliki metode kultivasi. Oh, aku hampir lupa. Catatan tentang tubuh beracun Alana sudah lama menghilang. Ikut denganku. Lagi pula, kau juga keturunan Alana. Lelaki tua itu berkata perlahan, berjalan menuju pohon. Akar pohon besar ini sangat besar. Akar pohon melengkung keluar dari tanah. Akar yang tidak rata seperti labirin di permukaan. Ketika orang berdiri di bawah akar, mereka merasa sangat kecil. Lelaki tua itu membawa peri kecil dokter itu ke akar pohon, memasuki labirin yang dibentuk oleh akar pohon, mengeluarkan batu bulan, menerangi sekeliling, dan berjalan di lubang akar pohon yang gelap. Kegelapan menyelimuti jarak yang pendek. Datanglah terang. Ditunjukkan di depan Xiaoyi Xian adalah rumah pohon besar. Rumah pohon penuh dengan batu bulan, yang menerangi rumah pohon. Yang mengejutkan Xiaoyi Xian adalah bahwa rumah pohon penuh dengan buku dan gulungan. Sudah berapa lama kamu tinggal di sini? Xiaoyi Xian melihat sekeliling dan berseru. Lelaki tua itu berjalan ke tengah-tengah rumah pohon, tubuhnya digantung, dan dia memeriksa apa yang dikatakannya untuk sementara waktu, mungkin ratusan tahun. Ratusan tahun? Aku tidak tahu nama pendahulunya. Xiaoyi Xian berkata dengan heran, ratusan tahun di benua yang menghina itu bukan jumlah yang kecil. Apakah itu namanya? Aku tidak bisa mengingatnya sedikit, sepertinya Hekyu masih di sini. Orang tua itu berpikir, lalu berkata dengan lemah, dan terus membaca buku di tangannya setelah berbicara. Raja Racun Hekyu. Murid-murid Xiaoyi Xian menyusut, dan aku tidak menyangka bahwa nama yang telah lama hilang ini akan terdengar lagi di sini. Yah, masih ada orang yang ingat nama lelaki tua itu? Lelaki tua itu tersenyum sedikit. Aku menemukannya. Tidak. Kamu akan mengerti setelah membacanya. Mata lelaki tua itu melotot, dan dia melemparkan buku itu ke tangannya ke peri kecil dokter. Xiaoyi Xian memandangi buku kuning kuno dengan kertas tebal di tangannya, dan membukanya perlahan-lahan. 3 kata di halaman pertama mengejutkan Xiaoyi Xian. Enan! Xiaoyi Xian memandang buku ini dengan heran, melihat catatan di buku itu. Enan ternyata adalah ras. Jika demikian, saya juga keturunan Eanan ini? Xiaoyi Xian terkejut. Buku ini mencatat peristiwa orang Onan, termasuk bagaimana mereka mati, dan berbagai hal yang mereka alami, dan itu sangat rinci. Tubuh beracun elit dapat menanggung dan, dapatkah Anda memiliki cara untuk melakukannya? Jika Anda dapat menghasilkan dan, tubuh beracun Albania dapat dikendalikan, itu tidak akan begitu mengerikan, dan tidak akan melukai teman-teman di sekitar Anda. Inilah yang diimpikan oleh Xiaoyi Xian. Jika ada cara untuk menahan dan, ibuku tidak akan mati. Tetapi untungnya, aku bukan tubuh beracun. Tetapi pada saat yang sama aku sangat kecewa, kata Hekyu, setelah mendengar harapan yang muncul di hati Xiaoyi Xian. Rusak lagi. Apakah ibu senior juga tubuh yang beracun? Dokter kecil Xian berbau sedikit kecewa. Ya, hanya karena ibu saya adalah toksoid beracun, saya mencoba segala cara untuk menemukan solusi untuk toksoid beracun itu. Tetapi saya tidak pernah menemukannya. Tetapi setelah ratusan tahun, saya telah mempelajari toksoid beracun itu. Saya masih memiliki pemahaman awal. Hekyu berkata perlahan, matanya juga menjadi lebih cerah. Pendahulunya menemukan metode dandan.
Xiao Yixian sangat bersemangat. Ketika dia bertemu Raja Racun dan melakukan penelitian mendalam tentang racun beracun, racun beracunnya masih penuh harapan. Bukan itu. Pria tua itu menggelengkan kepalanya, dan ekspresi Xiao Yixian memudar lagi. Ketika dia melihat penampilan Xiao Yixian, He Qiu tersenyum dan berkata, "Meskipun aku tidak menemukan cara untuk mendapatkan dandan, aku tahu, racun yang sulit bukan tanpa solusi. Ada hal aneh di dunia ini, api yang berbeda, dan kamu seharusnya tidak terbiasa. Jika kamu bisa menggunakan kemampuan kejam ini untuk menekan gas beracun di tubuhmu, konsentrasikan semua gas beracun bersama, dan paksa membentuk racun-racun. Metode ini mungkin bekerja ya. Sepertinya saya ingat seorang lelaki tua memberitahu saya tahun itu, tetapi saya lupa namanya," kata He Qiu perlahan. "Setelah penelitian selama bertahun-tahun, saya menemukan bahwa bencana beracun dan memerangi penanaman Qi adalah sama. Tetapi ketika dua pembuluh darah digabungkan, keduanya akan menciptakan beberapa hambatan, sehingga virulensi dalam tubuh beracun tidak dapat sepenuhnya diubah menjadi racun obat. Ketika gas dalam tubuh meningkat sampai batas tertentu, ia akan meledak dan mati. Jadi hanya dengan menkompresi gas dalam tubuh kita dapat menyelesaikan masalah secara mendasar," jelas Hercules. "Bahkan jika kamu memiliki hal-hal aneh seperti Yi Huo, kamu pasti tidak akan mengambil risiko mengambilnya untukku." Xiao Yixian menggelengkan kepalanya dengan ejekan dirinya sendiri. "Kemungkinan seperti itu sangat kecil. Suamiku punya lamaran di sini. Aku ingin tahu apakah kamu ingin mendengarkan?" He Qiu berkata dengan lembut. "Senior, tapi itu tidak masalah," kata Xiao Yixian santai. Tubuh beracun yang sulit, konstitusi khusus ini memiliki karakteristik yang dapat bergantung pada obat yang sangat beracun untuk dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Saya pikir jika Anda memiliki kekuatan yang cukup, seharusnya tidak sulit untuk mempekerjakan orang yang kuat dengan api yang berbeda. Racun di dalam guci beracun sudah cukup untuk mengangkatmu ke tingkat yang mengerikan, tapi ini akan mempercepat kecepatan ledakan tubuhmu, pertimbangkan sendiri." He Qiu berkata, apa yang dia katakan memang sebuah jalan, tapi dari sini di satu sisi, itu untuk mempercepat laju kematian, dan pada saat yang sama ada secercah harapan pada saat yang sama. Jika Anda membiarkan saya memilih, saya dapat memiliki kesempatan untuk mencintaimu. Bahkan jika saya mati, Xiao Yan." Xiao Yixian menunduk, wajah muda dan lembut muncul di hatinya, dan tersenyum padanya. Meskipun dia tahu betapa berbahayanya dia tidak menunjukkan perlawanan dan menolak. "Jangan lupa, ini adalah tampilan paling nyata yang pernah dilihatnya. Ini satu-satunya jalan sekarang. Aku bersedia mencoba." Baginya, mengapa tidak mati? Xiao Yixian mengepalkan tinjunya. Pada saat ini, dia memutuskan untuk membuat dirinya kuat dan cukup kuat. Hanya dengan demikianlah ada secercah harapan. "Nizi, kamu harus mengerti bahwa sekali kamu tidak menemukan seseorang yang dapat menekan racun di tubuhmu sebelum meledak, kamu akan meledak. Apakah kamu perlu berpikir lagi?" He Qiu bertanya dengan berat. "Metode ini agak ekstrim. Aku ingin menjadi lebih kuat," kata Xiao Yixian dengan dingin. Semacam cahaya yang tegas muncul di mata abu-abu ungu. "Oke, sekarang setelah kamu memutuskan, orang tua itu akan membantumu." Keinginan orang tua itu adalah untuk melihat tubuh beracun itu tidak dapat disembuhkan, kata He Qiu dengan tegas. Dia menganggap peri dokter kecil itu seperti keinginannya, menggunakan "ingatlah ibu yang juga memiliki tubuh beracun. Ikut aku." He Qiu terbang ke sisi rumah pohon, melambaikan lengan bajunya, akar pohon besar perlahan-lahan menjauh, mengungkapkan ruang rahasia, yang memperlambat semua jenis racun aneh di dunia. Dibuka untuk sesaat, gas beracun di ruang belakang tidak kurang dari gas beracun dari tubuh beracun Xiao Yixian. Ini adalah... Xiao Yixian menatap berbagai racun di ruang belakang, tertegun. "Ini milik suamiku seumur hidup, dan sekarang semuanya diberikan kepadamu. Tetapi suamiku telah mempercayakan keinginanku padamu. Aku bisa merasakan bahwa batasku tidak jauh. Kuharap aku bisa memenuhi keinginan ini sebelum aku mati." Dia Qiu berkata perlahan,
sedikit sedih dalam nadanya. Senior, kamu sangat membantu Junior. Junior tidak bisa mengembalikan apapun. Tolong sembah Junior, kata peri medis kecil, dan dia berlutut, melambaikan jubah lengan Hekyu, dan sebuah pasukan membantu peri medis kecil itu. Aku tidak bisa menanggung lelaki tua ini. Aku di sini bukan untuk membantumu, tapi aku hanya ingin memenuhi keinginanku. Jangan melakukan hadiah ini. Masuk, hari berikutnya kamu harus melahap semua racun ini. Aku berharap untuk tingkat horor apa yang akan membuat kekuatanmu tumbuh pada saat itu. Hekyu berkata perlahan, tanpa nada sedikit pun dalam nadanya, secara langsung mengatakan tujuannya. Xiao Yixian mengangguk dan tidak lagi mengatakan bahwa dia penuh rasa terima kasih kepada Raja Racun di depannya. Dia tahu bahwa jika Hekyu tidak ada di sana, dia mungkin ditemukan oleh tentara bayaran atau dia mungkin diburu. Anda akan tahu kisah di balik racun bencana, dan Anda tidak akan memiliki harapan kecil ini. Xiao Yixian memasuki ruang belakang. Ketika dia keluar, itu akan mengubah kekaisaran Kanaan. Saya berharap bahwa akan ada suatu hari ketika kepompong akan menjadi kupu-kupu, tidak lagi abu-abu, tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi penampilan jelek untuk menakut-nakuti Anda, dan tidak membahayakan tubuh saya.